Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ucapkan selamat datang kembali pemirsa di channel YouTube Aden Makmur Sejahtera. Kali ini saya akan menayangkan video sangat menarik sekali pemirsa. Pemirsa jangan sampai tidak nonton tayangan berikut ini, karena tayangan berikut ini sangat menarik pemirsa. Di luar negeri pun heboh, viral pemirsa. Momen ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dengan bahasa Cina. Tidak usah berlama-lama lagi pemirsa, yuk kita cus tayangan berikut ini. Big admiration for the history of China, and also great admiration for the achievements of the leaders of the People's Republic of China. Once again, I would like to emphasize that I would like to continue the policies of President Joko Widodo. I am determined to use all his achievements as a foundation for my programs. I fully support closer and higher quality relationship between the People's Republic of China and Indonesia. In my own career, I have learned a lot from the teachings of ancient Chinese philosophers. One of my strong guiding principle is 1,000 friends, too few. One enemy too many. Icheng Kopya Ho, Tai Shao, Ikatigan Tai Tuo. I hope my pronunciation is correct. If not, you must forgive me because I'm the president of the Republic of China. Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Cina 8-10 November lalu. Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Cina 8-10 November lalu. Ini adalah kunjungan perdana Prabowo ke luar negeri setelah dilantik menggantikan Joko Widodo Jokowi. Dari rangkuman CNBC Indonesia setidaknya ada 12 hal penting. Berikut rangkumannya. 1. Kedua belah pihak sepakat bahwa Cina dan Indonesia sama-sama merupakan negara berkembang utama, pasar berkembang, dan kekuatan penting di belahan bumi selatan ke depan. Kedua negara akan meneruskan tradisi kerjasama bilateral dan memberikan contoh tentang bagaimana negara-negara berkembang utama. 2. Cina memuji pencapaian luar biasa Indonesia dalam pembangunan ekonomi dan sosial dalam beberapa tahun terakhir. 11. Jinping percaya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan meluncurkan fase baru pembangunan nasional, membuat pencapaian baru dan lebih besar di jalur modernisasi. 3. Kedua negara sepakat untuk mengadakan pertemuan pertama mekanisme dialog 2+2 untuk Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan pada tahun 2025. Ini berfungsi sebagai platform utama untuk memperluas komunikasi strategis tingkat tinggi dan kerjasama politik, keamanan, dan pertahanan antara kedua negara. 4. Indonesia menegaskan kembali kepatuhannya yang konsisten terhadap prinsip satu Cina sesuai resolusi Majelis Umum PBB 2758. Pengakuan ini merujuk ke pemerintah Republik Rakyat Cina adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh Tiongkok dan bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari Cina serta mendukung reunifikasi nasional yang damai. 5. Kedua belah pihak akan terus menyelenggarakan forum media Cina-Indonesia dan memanfaatkan potensi media dan teknologi baru di bidang kerjasama media massa. 6. Kedua belah pihak akan bersama-sama menciptakan lebih banyak titik terang dalam kerjasama maritim. Salah satunya mencapai kesepahaman bersama yang penting tentang pengembangan bersama di bidang-bidang lain yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan LCS. 7. Kedua belah pihak sepakat untuk mempromosikan pertukaran militer ke militer tingkat tinggi
meningkatkan mekanisme dialog di bidang pertahanan, dan secara sistematis mempromosikan kerjasama di semua tingkatan dan di semua bidang. Ke depan akan ada latihan dan pelatihan bersama antara China dan Indonesia. 8. Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen kuat mereka terhadap sistem internasional yang berpusat pada PBB, tatanan internasional yang berdasarkan hukum internasional, dan norma-norma dasar hubungan internasional yang didukung oleh tujuan dan prinsip piagam PBB. Salah satu yang dicatat adalah dukungan tegas mereka bagi rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta keanggotaan penuh Palestina di PBB. 9. Dalam kunjungan tersebut, RI dan China menandatangani serangkaian dokumen kerjasama di berbagai bidang seperti pengembangan bersama maritim, perikanan, sumber daya mineral, mineral hijau, sumber daya air, keselamatan maritim, penilaian kesesuaian, ekonomi biru, perumahan, dan impor kelapa segar Indonesia. 10. Prabowo menyampaikan undangan ke-11 Jinping untuk kembali mengunjungi Indonesia. Luar biasa pemirsa, barusan kita menyimak pesan-pesan dari beliau. 1000 orang teman terlalu sedikit dan 1 orang musuh terlampau banyak. Ini memang petuah bijak yang luar biasa, mengena. Jadi beliau lawatan ke luar negeri pastinya itu mencari kawan, bukan mencari lawan, mencari sahabat pemirsa. Yang jelas itu semuanya dilakukan untuk kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia. Kita mau tidak mau harus mendukung, mensupport ya program-program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kita harus dukung pemerintah. Ya, saya yakin, kita semuanya yakin, ya, di bawah kepemimpinannya bangsa kita insya Allah lebih baik dari yang sebelumnya. Baik pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe karena itu gratis pemirsa. Insya Allah pemirsa dapat pahala. Insya Allah pemirsa saya doakan dapat rezeki ya dengan mengklik subscribe, like dan share tayangan ini. Oke pemirsa, terima kasih. Itu aja yang bisa kami tayangkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.